artinya minta keterangan kepada kami. Nama Bapak siapa, Pertama, Pak? nama saya Husian, Sekdes Desa Pauman, Kecamatan Sengat Temila, Kabupaten Landa. Dari 177 KPM, 176 tidak keberatan menerima, Pak. Hanya yang satu orang aja yang keberatan. Nah itu. Yang keberatan ini sangat lucu juga. Dia yang menyepakati, dia yang melanggar aturannya sendiri. Atas nama siapa? Alamat Dusun Ubah RT 18 RW 07 Desa Pauman Kecamatan Sengat Temila Kabupaten Landa. Dia sebagai apa? Dia masyarakat biasa, Terima Pak. kasih. Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jibata. Terkait dengan viralnya di postingnya kegiatan penyaluran BLT DD tahap 1 di Desa Pahuman, saya Kepala Desa Pahuman Diano dalam hal ini akan menjelaskan dan menyampaikan sekaligus mengklarifikasi pemberitaan sehubungan yang sudah terposting di media sosial yang viral belakangan ini di Facebook. Saya perlu jelaskan kronologis bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana hal itu juga terjadi. Yang pertama, kita akan sampaikan tentang informasi bahwa pada hari Senin, tepatnya tanggal 13 Juli 2019, Kepala Desa mengadakan rapat musyawarah pra penyaluran BLT-DD Pahuman di Aula Kecamatan samping kantor Desa Pahuman. Adapun dasar musyawarah rapat adalah untuk menyikapi berbagai informasi, isu, dan situasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan 177 keluarga penerima manfaat BLT-DD yang telah ditetapkan, sekaligus penyampaian daftar nama KPM BLT-DD dan penyampaian daftar nama yang tidak masuk KPM BLT-DD, semula jumlahnya 312 keluarga. Sekaligus juga kami dalam musyawarah tersebut memaparkan bagaimana teknis penyaluran BLT-DD. Rapat waktu itu dihadiri oleh perwakilan penerima KPM BLT-DD, kemudian perwakilan keluarga yang belum sama sekali menerima bantuan sosial apapun, relawan Desa Lawan COVID-19, Babin Kantipmas Desa Pahuman, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua BPD, para kepala dusun, dan seluruh ketua RT se-Desa Pahuman. Dalam musyawarah yang berjalan tersebut, Kepala Desa menyampaikan data 177 KPM BLT-DD se-Desa Pahuman yang telah ditetapkan di hadapan forum musyawarah dan menayangkan pula hasil penyisiran relawan desa lawan COVID-19 sejumlah 312 keluarga yang tidak dapat tercover menjadi KPM BLT-DD. Dengan harapan ada masukan dan pendapat dari peserta musyawarah bahwa data tersebut bisa dikoreksi atau tidak bermasalah, dan apakah masih dijumpai KPM BLT-DD dan keluarga yang tidak menerima bantuan sosial tersebut betul-betul tidak satupun menerima bantuan sosial sama sekali dari pemerintah, sehingga dapat dilakukan peninjauan ulang dan revisi data 177 KPM BLT-DD. Dan sisa keluarga yang tidak dapat bantuan sosial dari pemerintah ini dimaksudkan ketika penyalurannya kelak diharapkan tidak bermasalah. Selanjutnya dari penyampaian tersebut mendapat respon, tanggapan, dan kesepakatan dari peserta musyawarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kepala Dusun Lenggot menyampaikan pertambahan 2 orang data keluarga yang sama sekali tidak dapat bantuan sosial di dusunnya, sehingga ada pertambahan jumlah yang semula tadinya 312 menjadi 314 keluarga yang di luar KPM BLT-DD. Dari 177 KPM BLT-DD juga ditemukan beberapa keluarga yang sudah mendapatkan bantuan lain. Ini langsung kita keluarkan dan diganti dengan KPM lain, dan lewat musyawarah desa khusus akan dilaksanakan penetapannya. Dari peserta rapat berharap juga 314 keluarga yang belum dapat sama sekali ini dapat dijadikan KPM BLT-DD karena semuanya terdampak dari COVID-19. Hanya itu mustahil dilakukan karena jumlah penerima BLT-DD Pahuman
terbatas hanya 177 keluarga saja. Berdasarkan persentase yaitu 30% dari pagu awal dana desa yang ada dan tidak dipersoalkan akhirnya oleh peserta rapat dalam musyawarah. Perwakilan KPM BLTDD dalam rapat musyawarah menyetujui untuk berbagi jumlah yang sama kepada keluarga lain yang belum sama sekali mendapatkan bantuan sosial atas dasar solidaritas dan rasa senasib ketika mengalami dampak dari adanya COVID-19. Pemerintah desa dalam hal ini menyampaikan dasar hukum bahwa BLTDD tidak bisa dengan kewenangan pemerintah desa dapat dibagi sama atau merata kepada keluarga di luar dari KPM BLTDD. Prinsipnya, hanya KPM BLTDD sajalah yang telah ditetapkan berhak dan bersedia dengan kerelaannya tanpa dipaksa dengan membuat pernyataan kesediaannya sebagai bukti niatnya untuk membagi jumlah yang sama kepada keluarga di luar KPM BLTDD. Dari kesepakatan perwakilan KPM BLTDD yang hadir, jumlah yang akan diterima sebanyak Rp600.000 untuk tahap satunya. Dan ini akan dibagikan kepada keluarga yang tidak dapat bantuan sama sekali sebesar masing-masing Rp215.000 untuk sejumlah 314 keluarga dan KPM BLTDD sejumlah 177. Dan sisa dananya nanti yang sebesar Rp635.000 agar seluruh KPM BLTDD diundang kembali dalam musyawarah pertanggungjawaban penyaluran tahap 1 dan akan dikembalikan kepada 177 KPM BLTDD. Dan sekali lagi, hal ini hanya diketahui dan disaksikan saja dari pemerintah desa. Bahkan Babin Kamtipmas pendamping desa mengingatkan hal tersebut tidak dapat diintervensi langsung oleh pemerintah desa. Ini betul-betul hanya berdasarkan kerelaan 177 penerima KPM BLTDD dan harus ada pernyataan sendiri dari KPM bersangkutan dengan bukti kesediaannya yaitu berupa surat pernyataan ketika penyaluran dilaksanakan, dan kalau tidak bersedia dengan tidak ada pernyataan tetap akan dibagikan utuh sebesar Rp600.000 kepada KPM BLTDD. Selanjutnya musyawarah pertanggungjawaban penyaluran BLTDD tahap 1 akan dilaksanakan setelah penyaluran telah selesai untuk tahap 1 dengan menghadirkan seluruh peserta KPM BLTDD sekaligus mengevaluasi dan menjadi dasar untuk pelaksanaan penyaluran tahap 2 dan seterusnya. Kemudian musyawarah ditutup dan dibacakan notulensi rapat serta ditandatangani berita acara pertemuan lengkap dengan daftar hadir peserta rapat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 bertempat di kantor desa Pahuman, diadakan musyawarah desa khusus dengan agenda perbaikan data KPM BLTDD sebagaimana hasil rapat musyawarah pada tanggal 13 Juli 2020. Sekaligus para kepala dusun menerima undangan untuk penyaluran BLTDD kepada 177 KPM BLTDD. Dan menyerahkan kepada peserta KPM BLTDD pada hari yang sama. Pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, di Aula Kecamatan di samping kantor desa Pahuman, dilaksanakan penyaluran BLTDD dengan dihadiri unsur muspika. Persis jam 9.30 dibuka secara resmi dan secara simbolis penyerahan uang tunai sebesar Rp600.000 kepada KPM BLTDD oleh Camat Sengah Temila. Selanjutnya unsur muspika pamit mohon diri karena ada kegiatan lain dan pelaksanaan kegiatan penyaluran tetap dilanjutkan berjalan tertib dan sebagaimana harusnya. Kira-kira jam 13.00 atau kurang lebih jam 13.00 ada peserta di luar KPM BLTDD salah paham mengira bahwa jumlah yang diterima dari kesediaan KPM BLTDD yang dibagikan akan diterima sekaligus sampai 3 tahap dengan jumlah Rp645.000 dan bukan Rp215.000 dan menyampaikan terkesan penyimpangan dan ditutupi bahkan harus menuntut untuk penuh Rp600.000 semua. Dalam situasi tersebut, kepala desa saya masih berada di kantor desa. Kebetulan sedang menerima tamu dari BPDAS Provinsi dan beberapa warga yang datang untuk berkunjung di kantor desa. Setelah mendengar ada keriuhan, saya segera menyusul di dalam aula, kemudian hadir di sana mencairkan suasana dengan menyampaikan dan menjelaskan bahwa ihwal besaran Rp215.000 adalah hasil kesepakatan KPM BLTDD yang bersedia membagikannya dengan bukti pernyataan KPM BLTDD. Ini murni bukan kebijakan dari pemerintah desa. Dalam hal ini desa hanya memfasilitasi saja
Dan disampaikan pula akan ada musyawarah pertanggungjawaban sekaligus evaluasi penyaluran BLTDD tahap 1 yang sudah disalurkan kepada KPM BLTDD. Dalam musyawarah juga diundang nantinya 177 KPM BLTDD dalam musyawarah dimaksud. Kemudian situasi kembali tertib dan pelaksanaan penyaluran kembali dilanjutkan sampai jam 5 sore. Dan disampaikan bagi KPM BLTDD yang hari tersebut berhalang untuk mengambil BLTDD-nya, dapat mengambil BLTDD-nya di hari dan jam kerja kantor Desa Pahuman, yakni mulai hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Demikianlah mungkin uraian kronologis singkat bagaimana perihal pembagian BLTDD tahap 1 Desa Pahuman agar dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, kemudian mendapatkan informasi yang berimbang. Saya berharap situasi tetap kembali pulih, tetap kembali aman, dan tertib kembali karena sekali lagi pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan memang sangat-sangat terbatas. Dan ini harus dipahami oleh kita semua masyarakat, harus memahami dan sabar karena ini hanya bantuan untuk bantuan COVID yang sifatnya hanya sementara, tetapi bantuan-bantuan lainnya untuk ke depan kalau ada perintah dari dinas sosial yang akan disampaikan kepada desa, kita akan mendata ulang kembali di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja, sekian dari saya Kepala Desa. Terima kasih atas waktu wawancaranya. Adil Katalino Bacuramin Gasaruga, Bas Sengat Kah Jibata.